Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 26, Puncak Gagak Surgawi. Licie tersenyum cerah setelah mendengar kisah dari Nanu Hoiren tentang asal-usul Puncak Gagak Surgawi. Nama itu secara sederhana diciptakan oleh para jenderal Minren untuk memperingatinya. Sekolah segitiga kuno di puncak tidak terlalu besar ukurannya, tetapi seluruh bangunannya berwarna hitam pekat. Seolah-olah itu dibuat dengan baja hitam dan memiliki suasana yang berat. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di sekte kuno dupa pembersihan yang tahu dari apa bangunan itu dibuat. Begitu Licie dan Nan Hoiren tiba di depan gedung hitam itu, hati Licie terguncang. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi bangunan ini masih berdiri kokoh. Rahasia aslinya melebihi imajinasi orang-orang pada zamannya. Selama momen-momennya mengenang, matanya tertarik pada sebuah kuil besar di depan gedung hitam. Dari ingatannya, kuil ini tidak ada di sini selama bangunan hitam itu didirikan. Di depan kuil, seorang pria dengan perawakan tinggi dapat ditemukan duduk dalam posisi berkultivasi. Orang tidak bisa menebak usianya karena rambutnya yang panjang dan berantakan, serta janggutnya yang tidak dicukur menutupi seluruh wajahnya. Ada gulma dan rumput yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Siapa yang tahu berapa lama pria itu duduk di sana? Mata pria itu tetap tertutup. Jika bukan karena pernafasannya yang teratur dan konsisten, orang akan mengira bahwa dia adalah mayat yang mengering. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah lengan dan kakinya diikat oleh rantai rogam besar. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Licie menyadari bahwa rantai ini terbuat dari baja lebur laba-laba hitam, logam yang sangat langka dan tingkat keabadian yang tinggi. Orang seperti apa yang layak memiliki rantai yang terbuat dari baja laba-laba hitam? Tak hanya itu, sepertinya pria di hadapannya itu rela dipenjara bukan dipaksa. Melihat ketertarikan Licie terhadap pria di depan kuil, Nan Hoiren dengan lembut berbisik, "Ini adalah pelindung bangunan segitiga. Tidak ada yang tahu latar belakang atau asalnya. Kenapa dia dirantai di sana?" kata Licie bertanya sambil menatap pria itu. Nan Hoiren menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada yang tahu. Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Katanya bahwa dia telah dirantai di sana untuk waktu yang lama. Masterku bahkan tidak tahu mengapa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah murid master sekte, namun dia telah melakukan pelanggaran berat, dan itulah sebabnya dia dirantai di sana." Licie memiringkan kepalanya dan menghentikan pembicaraan. Dia sebaliknya pergi ke gedung segitiga dengan Nan Hoiren. Begitu mereka berada di dalam gedung, pria yang dirantai itu membuka matanya. Tatapan berikutnya memiliki suasana yang sangat menakutkan. Seolah-olah dia bisa melihat melalui ketidakterbatasan dan merobek kosmos primordial. Tatapan ini akan membuat bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan gemetar ketakutan. Namun dia menutup matanya, itu seolah seperti tidak terjadi apa-apa. Dari penampilan luar, bangunan segitiga itu tampak kecil. Namun begitu masuk, ada area terbuka yang luas dengan luas ratusan hektar. 3 pagoda megah dibangun bersama untuk membentuk fondasi segitiga ini. Tanpa diragukan lagi, bangunan ini dibangun dan dibuat dengan teknik yang tak tertandingi untuk memiliki ruang magisnya sendiri. Di sini adalah perpustakaan kitab suci. Di sana adalah gudang senjata, dan di sana adalah rumah harta karun. 3 pagoda bangunan segitiga ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing untuk teknik, senjata, dan harta karun. Setelah memasuki gedung, Nan Hoiren menjelaskan, setiap pagoda akan memiliki pelindung yang ditugaskan. Setiap siswa yang menginginkan barang harus melewati pemeriksaan pelindung. Di sini dia bertanya kepada Licie, "Di mana senior ingin pergi dahulu?" "Mari kita mulai ke perpustakaan kitab suci," kata Licie dengan cepat melirik ke segitiga pagoda dan membuat keputusan. Ada 8 murid batin yang melindungi perpustakaan kitab suci bersama seorang pelindung. Begitu Nan Hoiren dan Licie menunjukkan kepada mereka perintah tetua, mereka segera diizinkan masuk. Kemudian muncul perasaan tak terlukiskan yang muncul saat memasuki perpustakaan yang megah.
Di dalam, orang tidak bisa melihat bagian akhir. Luasnya tak tertandingi dari perpustakaan ini dan sama saja dengan masa kejayaan sekte kuno dupa pembersihan. Ada beberapa murid yang hadir yang sedang mencari teknik yang cocok. Dan Huairen adalah orang yang suka bersosial, jadi dia pergi untuk bercakap-cakap dengan masing-masing murid. Li Jie berbeda. Dia baru dan para murid di sini tidak menyukainya sejak awal. Meskipun sekte telah jatuh, namun masih garis keturunan kaisar abadi. Itu tidak normal bagi manusia untuk diterima dalam sekte, apalagi menjadi murid utama. Hal yang lebih keterlaluan adalah bahwa dia dianggap sebagai sampah dengan fisik fana, sudah kehidupan fana dan istana takdir fana. Murid utama harus menjadi yang terkuat dari semua dan dihormati oleh rekan-rekannya. Posisi ini didambakan oleh banyak orang yang telah menghabiskan waktu dan bakat mereka untuk berkontribusi pada sekte tersebut. Namun mereka tidak dipilih oleh master sekte. Hal ini seharusnya membuat marah para murid untuk melihat seorang yang begitu tidak pantas untuk duduk di posisi itu. Meskipun mereka tidak berani mempertanyakan keputusan tetua, mereka pasti tidak akan sopan kepada Li Jie. Seorang murid memandang Li Jie dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang melihat monster. Pada kenyataannya, banyak orang ingin mencuri harta karun sekte kuno dupa pembersihan, bahkan di dalam sekte. Tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Namun tiba-tiba lelaki tua itu memutuskan untuk memberikan harta karun itu kepada Li Jie. Tidak ada yang bisa membuat kepala atau ekor dari ini. Itu dia. Kudengar dia mengundang iblis tetua ke rumah bordil selama 10 hari 10 malam. Seorang murid dengan lancang menambahkan. Seorang murid bertindak seolah-olah dia tahu lebih banyak tentang situasi ini dan menggelengkan kepalanya. Kau salah. Bukan hanya 10 hari 10 malam. Ia membelikan lelaki tua itu sepasang anak kembar yang masih perawan yang baru saja bergabung dengan rumah bordil. Dia membelinya selama 3 tahun berikutnya untuk melayani orang tua itu. Inilah mengapa kakek tua mesum itu setuju untuk memberinya token. Beberapa cerita perlahan menjadi lebih dan lebih dihiasi. Satu orang bahkan mengatakan bahwa Li Jie membayar bordil untuk melayani iblis tua selama 10 tahun ke depan. Yang kemudian untuk melakukan perbuatan apapun yang dia ingin lakukan. Meskipun perbedaannya kecil, poin utama dari semua topik berkisar pada Li Jie menggunakan metode curang untuk menipu iblis demi mendapatkan token. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.